Malam itu, darah masih hangat di tanah Jawa. Langkah-langkah tergesa menghilang di antara pepohonan, membawa harta rampasan dan dosa yang belum terhitung. Lelaki itu dikenal sebagai perampok. Namanya ditakuti, doanya dibenci, namun jauh di dalam dadanya ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh emas maupun kekuasaan. Di sebuah jalan sunyi, ia berhenti. Bukan karena pedang menghadang, bukan karena pasukan mengejar. Seorang tua duduk diam, menunggu, seakan waktu tunduk padanya. Tatapan itu tak menghakimi, tak melawan, hanya menunggu. Dan justru itulah yang merobohkan segalanya. Malam itu, darah masa lalu belum kering, dan Jawa belum tahu, dari tangan seorang perampok, arah sejarahnya akan berubah. Malam turun perlahan di tanah Jawa. Angin membawa bau tanah basah. Dedaunan bergesek seperti bisikan yang tak pernah selesai. Di antara pepohonan hutan Tuban, cahaya obor bergerak cepat, memantul di mata yang tegang. Jalanan sunyi bukan lagi tempat aman. Disinilah ketakutan menemukan wujudnya, dan hukum kehilangan suara. Langkah-langkah berat memecah keheningan. Seorang lelaki berjalan dengan napas teratur, tanpa ragu, seolah hutan adalah rumahnya sendiri. Di tangannya, senjata yang telah berkali-kali mencicipi darah. Di matanya, tak ada penyesalan, hanya kewaspadaan. Orang-orang menyebutnya perampok. Namanya beredar dari mulut ke mulut, dibumbui ketakutan dan kebencian. Setiap kafilah yang melintas tahu, malam bisa menjadi akhir segalanya. Jeritan pernah terdengar di tempat ini. Doa-doa terputus di tengah kalimat, harta berpindah tangan bersama nyawa. Lelaki itu hidup dari ketakutan orang lain, dan ketakutan itu memberinya kuasa. Namun, di balik langkah yang mantap, ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mulai retak, perlahan, tanpa suara. Di desa-desa sekitar orang-orang menutup pintu lebih awal. Ibu-ibu menggenggam anak-anak mereka lebih erat. Para lelaki berbisik tentang keadilan yang tak pernah datang. Kekuasaan ada jauh di istana, sementara hutan menjadi wilayah tanpa hukum. Di ruang kosong inilah, darah tumpah tanpa saksi, dan kegelapan merasa berdaulat. Lelaki itu berhenti sejenak di bawah pohon besar. Nafasnya stabil, tapi dadanya terasa berat. Setiap malam berakhir dengan emas dan barang rampasan, namun rasa puas semakin singkat. Ada bayangan yang terus mengikuti, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Wajah-wajah orang yang ditinggalkan, mata yang memohon, doa yang dilantunkan dengan suara gemetar. Semua itu tak lagi mudah diusir. Ia melanjutkan langkah, menembus rimbunnya hutan. Masa lalu seakan menempel di punggungnya, menekan, menuntut. Ia tahu dunia ini kejam, dan ia hanya menjadi bagian dari kekejaman itu. Tapi di suatu sudut hatinya, pertanyaan mulai tumbuh. Sampai kapan jalan ini harus ditempuh? Jawa pada masa itu sedang rapuh. Kerajaan-kerajaan tua melemah, sementara ajaran baru mulai mengetuk pintu. Perubahan datang dengan suara keras dan lembut sekaligus, membingungkan mereka yang hidup di tengahnya. Di antara kekacauan itu, lelaki ini hanyalah satu dari banyak jiwa yang tersesat. Namun tak semua kesesatan berakhir sama. Malam semakin larut. Langit gelap tanpa bintang. Lelaki itu tak tahu bahwa langkahnya malam ini bukan sekadar perburuan biasa. Ada pertemuan yang menunggu di depan. Sunyi dan tak terduga. Sebuah pertemuan yang kelak memutus aliran darah dan membuka jalan baru. Di hutan Tuban, darah memang masih hangat di tanah. Namun jauh di balik kegelapan, sejarah mulai menggeser arahnya. Dari bayang-bayang seorang perampok, sesuatu sedang bersiap lahir, dan Jawa, tanpa sadar, tengah menunggu perubahan itu. Fajar belum sempat menyentuh tanah Jawa ketika kabar menyebar dari satu desa ke desa lain. Sebuah kafilah kembali disergap. Harta lenyap, tubuh tergeletak, dan doa-doa tertinggal di udara dingin pagi hari. Orang-orang tak lagi terkejut, hanya semakin takut. Nama sang perampok kembali disebut, seolah ia bukan manusia, melainkan biang-biang yang tak bisa disentuh. Di balik hutan, lelaki itu membersihkan senjatanya dengan gerakan tenang. Darah mengering di sela-sela logam, menjadi saksi bisu dari malam yang baru berlalu. Biasanya, inilah saat rasa puas muncul. Biasanya, namun pagi ini berbeda. Ada getaran asing di dadanya. Ringan, tapi mengganggu, seperti bisikan yang tak bisa diusir. Ia mencoba mengabaikannya. Dunia tak pernah adil sejak awal. Yang kuat mengambil, yang lemah kehilangan. Ia hanya bermain di aturan yang telah lama berlaku. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, wajah-wajah dari semalam
ikut hadir. Bibir yang bergerak lirih, memanggil nama Tuhan dengan suara putus asa. Doa-doa itu tak mati bersama tubuh mereka. Doa-doa itu seakan mengikuti langkahnya. Di desa terdekat, seorang ibu menangis dalam diam. Tangannya menggenggam kain usang milik suaminya. Tak ada amarah, hanya kepasrahan yang pahit. Bagi mereka, perampok itu bukan sekadar pencuri, melainkan kutukan yang berjalan di malam hari. Kutukan yang tak bisa dihindari, hanya ditunggu. Lelaki itu melangkah menjauh dari tempat persembunyiannya. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Hutan yang dulu memberinya rasa aman, kini terasa sempit. Suara burung, desau angin, semuanya terdengar seperti pengingat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, tanpa berani menjawab. Apakah semua ini akan berhenti di titik yang sama, berulang tanpa akhir? Malam berikutnya, ia kembali ke jalanan. Kebiasaan lama menariknya seperti arus deras. Namun, saat kesempatan datang, tangannya ragu. Sepersekian detik yang terasa lebih lama dari seluruh hidupnya. Di hadapannya, orang-orang yang tak berbeda dengan dirinya, hanya berada di sisi yang lain dari nasib. Ragu itu berlalu, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Setelahnya ia duduk sendiri, memandangi tangan yang bergetar. Darah kembali menempel. Namun kali ini terasa berbeda, bukan sebagai tanda kemenangan, melainkan beban. Ia mencoba menepis perasaan itu, namun malam-malam berikutnya semakin sunyi, semakin berat. Harta bertambah, tapi tidur semakin jarang. Di sudut Jawa yang lain, perubahan sedang bergerak perlahan. Ajaran baru merayap masuk, membawa janji dan ancaman sekaligus. Banyak yang menolak, banyak yang takut. Lelaki ini belum tahu apa-apa tentang itu. Ia hanya tahu bahwa jalan yang ia tempuh mulai terasa buntu. Ketika fajar kembali menyingsing, ia berdiri di persimpangan jalan hutan. Di belakangnya, jejak-jejak darah yang tak pernah benar-benar hilang. Di depannya, jalan yang belum ia kenal. Ia belum berubah, belum juga bertobat. Tapi sesuatu telah retak di dalam dirinya. Dan dari retakan itulah, kutukan lama perlahan kehilangan cengkeramannya. Sejarah belum bergerak jauh, namun roda kecil telah mulai berputar, membawa Jawa ke arah yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu berbeda. Hutan Tuban terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah angin menahan napas. Langkah lelaki itu melambat tanpa alasan yang jelas. Tidak ada teriakan, tidak ada kejaran, tidak ada bau darah yang baru. Hanya jalan tanah yang memanjang, diterangi cahaya bulan yang pucat. Ia berhenti di sebuah tempat yang jarang ia singgahi. Sebuah pohon tua berdiri kokoh, akarnya mencuat dari tanah, seperti urat-urat waktu. Di sanalah, ia melihat seseorang duduk diam. Seorang tua, bersila dengan tenang, tanpa obor, tanpa senjata, tanpa rasa takut. Kehadiran itu janggal. Di hutan yang dikuasai teror, ketenangan adalah hal yang paling mencurigakan. Tangan lelaki itu refleks menggenggam senjata. Naluri lama langsung bangkit. Namun, orang tua itu tak bergerak, tak menoleh, bahkan tak menatap. Ia hanya duduk, seolah menunggu sesuatu yang pasti akan datang. Kesunyian di antara mereka terasa berat, menekan dada, membuat langkah terasa sia-sia. Lelaki itu menunggu ancaman, atau permohonan atau teriakan, tak satu pun datang. Yang ada hanya keheningan panjang, memaksa pikirannya berhadapan dengan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa terlihat tanpa dilihat. Seolah seluruh hidupnya terbuka, tanpa perlu diucapkan. Waktu berlalu dengan cara yang aneh. Detik terasa panjang, menit terasa menekan. Kesabaran orang tua itu bukan sikap pasrah, melainkan kekuatan yang tak ia kenal. Tak ada perlawanan, namun juga tak ada ketakutan. Itulah yang perlahan meruntuhkan tembok di dalam dirinya. Akhirnya, lelaki itu mundur selangkah. Senjata di tangannya terasa berat, tak lagi memberinya kuasa. Ia menunggu kata-kata, tapi orang tua itu tetap diam. Diam yang lebih tajam dari ancaman apapun. Diam yang memaksanya mendengar suara-suara lama di dalam kepala, jeritan, doa, dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Tanpa disadari, malam telah bergeser. Bulan bergerak, bayangan berubah. Lelaki itu masih berdiri di tempat yang sama. Sementara orang tua itu masih duduk, tak bergeser sedikit pun. Kesabaran itu menghantamnya lebih keras dari pertempuran manapun. Ia, yang terbiasa menundukkan orang lain, kini justru ditundukkan oleh ketenangan. Saat fajar mulai mengintip di balik pepohonan, orang tua itu akhirnya berdiri. Tak ada kata pamit, tak ada nasihat panjang. Hanya sebuah pandangan singkat, tenang, dan dalam. Pandangan yang seolah berkata,
bahwa pilihan telah diletakkan di hadapannya. Pilihan untuk terus berjalan di jalan lama, atau berhenti dan menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Orang tua itu pergi, menghilang di antara cahaya pagi. Lelaki itu tertinggal sendirian di bawah pohon tua. Senjata masih di tangannya. Namun genggamannya melemah. Ia merasa kalah, tapi bukan oleh kekuatan. Ia kalah oleh kesabaran, oleh waktu, oleh keheningan yang memaksanya melihat dirinya sendiri. Pagi itu, hutan Tuban menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Seorang perampok berdiri tanpa tujuan, tanpa amarah, tanpa kemenangan. Ia belum berubah. Darah masa lalu masih melekat. Namun sebuah pintu telah terbuka, sunyi dan sempit. Di bawah pohon tua itu, untuk pertama kalinya, ia belajar berhenti. Dan dalam berhenti itulah, arah hidupnya mulai bergeser, membawa Jawa perlahan ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa gemuruh. Tak ada jeritan, tak ada kejaran, tak ada darah baru yang menempel di tanah hutan. Lelaki itu kembali ke tempat yang sama, di bawah pohon tua dengan langkah ragu. Ia datang bukan untuk merampok, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menunggu. Menunggu apa? Ia sendiri tak tahu. Pagi berganti siang, siang bergeser menjadi sore. Hutan hidup dengan caranya sendiri. Serangga berisik, dedaunan jatuh, angin datang dan pergi. Lelaki itu duduk, lalu berdiri, lalu duduk kembali. Waktu yang biasanya ia tak pedulikan, kini terasa panjang dan kejam. Setiap detik seperti mengikis sesuatu di dalam dirinya. Tak ada orang tua itu. Tak ada isyarat, hanya keheningan yang berulang. Penantian ini lebih menyiksa daripada pertempuran manapun. Dalam pertempuran, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dalam penantian, ia dipaksa berhadapan dengan pikirannya sendiri. Masa lalu menyeruak tanpa diminta, menuntut penjelasan yang tak pernah ia siapkan. Malam datang, api unggun kecil menyala, menerangi wajahnya yang letih. Ia memandangi tangannya, tangan yang dulu bergerak cepat dan pasti, kini tangan itu sering gemetar. Senjata masih ada, namun jarang disentuh. Ia mulai menyadari betapa hidupnya selama ini diatur oleh gerak dan reaksi, bukan pilihan. Hari berikutnya, ia kembali menunggu. Panas menyengat, hujan turun tiba-tiba. Ia tetap di sana. Orang-orang mungkin mengira ia menghilang atau mati. Jalanan menjadi sedikit lebih aman. Meski ketakutan belum benar-benar pergi, lelaki itu tak lagi menjadi bayang-bayang di malam hari, namun juga belum menjadi bagian dari cahaya. Penantian ini bukan perintah yang diucapkan, melainkan ujian yang dipaksakan oleh keadaan. Ia ingin pergi, ingin kembali ke jalan lama yang sudah ia kuasai. Namun, setiap kali niat itu muncul, bayangan orang tua yang duduk diam kembali hadir. Kesabaran itu menjadi cermin yang memantulkan kelemahannya. Dalam kesunyian, ia mulai mendengar hal-hal kecil. Suara air mengalir, napasnya sendiri, detak jantung yang selama ini tertutup adrenalin. Ia mulai menyadari betapa bising hidupnya dahulu, penuh teriakan dan ancaman. Kini, tanpa semua itu, ruang kosong terbuka lebar. Menakutkan, sekaligus jujur. Malam demi malam, ia tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpi datang tanpa diundang. Wajah-wajah lama muncul, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan yang bertanya. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah diadili tanpa hakim. Di kejauhan, Jawa terus bergerak. Kekuasaan lama melemah. Ajaran baru merambat pelan. Dunia tak menunggu keputusannya. Namun justru disitulah tekanan terasa paling kuat. Jika ia tak berubah, ia akan tertinggal. Jika ia berubah, ia tak tahu akan menjadi apa. Pada suatu pagi, saat kabut masih menggantung rendah, ia berdiri di bawah pohon tua dan menyadari sesuatu yang sederhana namun menakutkan. Penantian ini bukan tentang orang tua itu, bukan tentang perintah atau izin. Penantian ini tentang dirinya sendiri. Ia belum menemukan jawaban. Namun satu hal menjadi jelas, jalan lama tak lagi memanggilnya dengan suara yang sama. Kesabaran telah mulai mengikis dirinya, perlahan, tanpa belas kasihan. Dan dari kikisan itulah, sesuatu yang baru bersiap muncul, meski belum berbentuk. Sejarah, sekali lagi, bergerak dalam diam. Penantian akhirnya membawanya keluar dari hutan, bukan karena ia telah menemukan jawaban, melainkan karena diam terlalu lama, mulai terasa seperti mati perlahan. Ia melangkah menuju desa yang dulu hanya ia datangi untuk merampas. Kini langkahnya ringan, namun asing.
seolah tanah yang sama menolaknya dengan cara yang berbeda. Di desa pertama, ia melihat perubahan kecil yang mengguncang. Orang-orang berkumpul bukan untuk berjaga dari perampok, melainkan untuk mendengarkan cerita. Suara seorang pengembara menggema pelan, berbicara tentang Tuhan yang tak meminta darah, tentang hidup yang tak harus diambil dari penderitaan orang lain. Lelaki itu berdiri di kejauhan, menyimak tanpa berani mendekat. Ia merasakan sesuatu yang ganjil. Kata-kata itu sederhana, namun menembus lebih dalam daripada ancaman. Dunia yang selama ini ia pahami sebagai rimba kekuasaan ternyata mulai retak. Ada celah-celah kecil tempat harapan menyelinap masuk. Perlahan, namun pasti, di tempat lain, ia menyaksikan upacara lama berlangsung seperti biasa. Dupa Menhepul mantra dilantunkan. Namun, wajah-wajah yang hadir tak lagi penuh keyakinan. Tradisi masih dijalankan, tetapi maknanya terasa kosong. Lelaki itu menyadari bahwa Jawa sedang berada di antara dua dunia, belum berani melepaskan yang lama, namun tak sepenuhnya menolak yang baru. Ia berjalan lebih jauh, menyusuri jalan-jalan yang dulu dikuasainya. Tak ada teriakan panik saat ia lewat, tak ada pintu yang ditutup tergesa. Orang-orang menatapnya dengan curiga. Namun juga heran, sosok yang dulu menjadi kutukan, kini hanya lewat, tanpa ancaman. Ketakutan perlahan kehilangan bentuknya. Di dalam dirinya, perpecahan semakin jelas. Masa lalu menariknya dengan janji kepastian. Jalan lama mudah, kejam, namun jelas. Jalan baru samar, penuh risiko, dan menuntut sesuatu yang tak pernah ia latih, kerendahan hati. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, menatap dua arah yang sama-sama menakutkan. Suatu malam, ia berhenti di sebuah surau kecil. Dari dalam terdengar lantunan doa, lembut dan teratur. Tak, masuk. Ia hanya duduk di luar, membiarkan suara itu mengalir. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa terusir. Tak ada yang mengenalnya. Dan itu justru memberinya ketenangan. Ia mulai memahami bahwa perubahan tak selalu datang dengan guncangan besar. Kadang ia hadir sebagai keretakan kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk merobohkan bangunan lama jika dibiarkan. Jawa sedang retak, dan retakan itu tak bisa ditutup kembali. Pagi harinya, ia melanjutkan perjalanan tanpa tujuan pasti. Setiap langkah membawanya lebih jauh dari kehidupan lama, meski belum sepenuhnya masuk ke yang baru. Ia bukan lagi perampok yang ditakuti, tapi juga belum menjadi bagian dari perubahan yang ia lihat. Di kejauhan, suara-suara baru terus bergema. Cara-cara lama mulai dipertanyakan. Kekuasaan kehilangan kepastian. Lelaki itu menyadari bahwa jika ia tetap berdiri di tempat yang sama, dunia akan bergerak meninggalkannya. Saat matahari meninggi, ia berhenti dan menoleh ke belakang. Tak ada hutan yang memanggil. Tak ada darah yang menunggu. Dunia lama mulai runtuh, bukan dengan ledakan, melainkan dengan kelelahan. Dan di tengah reruntuhan yang sunyi itu, ia berdiri, dipaksa memilih arah. Sejarah belum mencatat namanya, namun pilihan yang akan ia ambil segera menjadikannya lebih dari sekadar bayang-bayang masa lalu. Jawa telah retak, dan dari retakan itulah jalan baru perlahan terbuka. Ia berjalan tanpa membawa apapun kecuali tubuhnya sendiri. Senjata yang dulu selalu berada di genggaman, kini ditinggalkan entah di mana. Setiap langkah terasa ganjil, seperti belajar berjalan kembali. Jalanan yang dulu ia kuasai, kini menuntut keberanian yang berbeda. Bukan keberanian untuk melukai, melainkan keberanian untuk tidak melukai. Nama lamanya masih hidup di benak banyak orang. Nama yang identik dengan teror, darah, dan malam tanpa ampun. Ia tahu, nama itu melekat seperti bayangan panjang yang tak mudah diputus. Namun justru bayangan itulah yang ingin ia tinggalkan. Ia mulai menyadari bahwa selama nama itu dipertahankan, masa lalu akan terus memegang kendali. Di sebuah desa kecil, ia berhenti untuk pertama kalinya sebagai orang biasa. Tak ada ancaman dalam tatapannya, tak ada tuntutan dalam suaranya. Orang-orang memandang dengan curiga, namun ia tak melawan. Ia menunduk, membiarkan waktu yang menjawab. Kerendahan hati terasa asing, menyakitkan, namun juga melegakan. Ia menyadari bahwa dunia tak berubah hanya karena niat. Dunia menguji dengan sikap, dengan kesabaran, dengan konsistensi. Setiap tatapan curiga adalah pengingat bahwa luka lama belum sembuh. Ia tak membela diri, tak menjelaskan. Ia memilih diam, seperti pohon tua yang pernah mengajarinya berhenti. Hari demi hari, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa nama,
Tanpa cerita, tanpa masa depan yang jelas, ia bukan lagi siapa-siapa. Dan justru dalam ketiadaan itulah, ia mulai merasakan kebebasan yang belum pernah ia kenal. Tak ada reputasi yang harus dijaga. Tak ada ketakutan yang harus dipelihara. Namun melepaskan nama lama bukan perkara mudah. Di malam-malam sunyi, kenangan datang tanpa diundang. Saat lapar, jalan lama terasa menggoda. Dulu, satu ancaman cukup untuk memenuhi perut. Kini, ia harus menunggu belas kasih orang lain. Setiap penolakan terasa seperti hukuman yang pantas. Di sebuah persimpangan, ia hampir kembali. Hampir. Namun suara-suara yang dulu ia abaikan kini terdengar jelas. Jeritan, doa, tangis yang tertinggal di malam-malam berdarah. Semua itu berdiri di antara dirinya dan jalan lama, seperti pagar tak kasat mata yang sulit ditembus. Ia mulai membantu tanpa diminta, mengangkat barang, membersihkan halaman, menjaga ladang, hal-hal kecil yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Tak ada pujian, tak ada upah. Namun setiap kebaikan sederhana terasa seperti mengikis lapisan keras di dalam dirinya. Ia tak lagi diukur dari ketakutan yang ia ciptakan, melainkan dari manfaat yang ia tinggalkan. Orang-orang belum sepenuhnya percaya. Kepercayaan tak tumbuh secepat ketakutan. Namun perlahan, jarak itu menyempit. Ada yang mulai menyapanya. Ada yang mengangguk singkat. Tanda-tanda kecil bahwa dunia memberinya kesempatan. Meski dengan ragu, suatu pagi, ia berdiri menatap bayangannya di air sungai. Wajah yang sama, namun terasa berbeda. Nama lama itu masih terngiang. Namun tak lagi terasa sebagai identitas. Ia belum memiliki nama baru. Dan mungkin belum layak memilikinya. Namun satu hal menjadi pasti. Dengan meninggalkan nama lama, ia telah memutus satu rantai besar yang mengikat hidupnya. Jalan di depannya masih panjang dan sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, ia melangkah bukan karena dorongan darah, melainkan karena pilihan. Dan di sanalah perubahan sejati mulai mengambil bentuk. Perjalanannya membawanya semakin jauh dari hutan, masuk ke jantung kehidupan Jawa. Di sana, ia melihat wajah-wajah yang beragam, keyakinan yang saling bersisian, namun belum saling menyapa. Ajaran baru telah hadir, namun datang dengan suara yang berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada pula yang memaksa. Tanah Jawa mendengarkan, namun belum sepenuhnya menerima. Ia menyaksikan pertentangan itu dari jarak dekat. Di satu tempat ajaran disampaikan dengan kata-kata tajam, menuding dan menyalahkan. Orang-orang mendengar dengan wajah tegang, bukan karena tersentuh, melainkan karena takut. Di tempat lain ritual lama masih dijalankan, dipertahankan seperti benteng terakhir dari perubahan yang tak dipahami. Dua dunia berdiri berhadapan, sama-sama curiga. Ia merasa terjepit di antara keduanya. Masa lalunya membuatnya paham kekerasan, namun penantiannya telah mengajarkannya nilai kesabaran. Ia melihat dengan jelas, kebenaran yang datang dengan paksaan hanya akan melahirkan penolakan. Jawa bukan tanah yang tunduk pada teriakan. Jawa bergerak melalui rasa, simbol, dan kebiasaan yang mengakar. Di sebuah desa ia duduk di pinggir lapangan, menyimak perdebatan yang tak berujung. Kata-kata agama dan adat saling berbenturan. Tanpa ada yang benar-benar mendengar, ia tak ikut bicara. Ia hanya mengamati. Dari sanalah pemahaman itu tumbuh perlahan, bahwa masalahnya bukan pada ajaran, melainkan pada cara ia disampaikan. Ia teringat malam mulam-mulamanya, saat ancaman berhasil, tapi hanya untuk sesaat. Ketakutan memaksa orang patuh, namun tak pernah mengubah hati. Kini ia melihat pola yang sama terulang dalam bentuk lain. Kekerasan berganti kata-kata keras, senjata berganti tuntutan, namun hasilnya serupa. Jarak yang semakin lebar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, tanpa suara. Bagaimana jika jalan lain mungkin ada? Jalan yang tak memaksa orang meninggalkan dirinya, melainkan mengajak perlahan. Jalan yang tak memusuhi tradisi, namun mengisinya dengan makna baru. Pikiran itu mengendap, tumbuh tanpa tergesa. Malam hari, ia mendengar tembang dilantunkan di kejauhan. Suara gamelan mengalun lembut, menyatu dengan langkah orang-orang yang berkumpul. Ia duduk di antara mereka, anonim, tanpa peran. Di sana, ia melihat bagaimana cerita, irama dan simbol bisa menyatukan banyak orang tanpa perlu perintah. Hati terbuka bukan karena ditekan, melainkan karena disentuh. Ia mulai memahami sesuatu yang penting. Islam dan Jawa belum benar-benar bertemu, bukan karena saling menolak, tetapi karena belum menemukan bahasa yang sama. Bahasa yang bisa dipahami,
tanpa rasa terancam. Bahasa yang menghormati masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Perjalanan berikutnya ia jalani dengan pikiran yang lebih jernih. Ia tak lagi sekadar meninggalkan masa lalu, tetapi mulai melihat kemungkinan masa depan. Sebuah peran yang belum ia pahami sepenuhnya, namun terasa memanggil. Bukan sebagai pemaksa, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penghubung. Jawa masih berada di persimpangan. Perubahan terus mengetuk. Namun, pintu belum terbuka sepenuhnya. Di tengah kebimbangan itu, ia berjalan perlahan, membawa pelajaran dari darah dan penantian. Ia belum memiliki jawaban, namun kini ia tahu, jika perubahan ingin bertahan, ia harus tumbuh dari dalam. Dan di sanalah, benih sebuah cara baru mulai berakar. Cara yang kelak akan mempertemukan dua dunia tanpa saling menghancurkan. Sejarah bergerak pelan. Menunggu langkah berikutnya, ia menemukan jawabannya bukan di mimbar, bukan pula di perdebatan. Jawaban itu datang dari suara yang telah lama hidup di tanah Jawa. Dari denting gamelan yang bergetar pelan. Dari bayang-wayang yang menari di balik kelir. Di sanalah, orang-orang berkumpul tanpa rasa terancam. Mendengar, tanpa merasa dihakimi. Malam itu, ia duduk di antara kerumunan. Api obor bergoyang, menciptakan siluet yang hidup dan mati bergantian. Kisah lama dilantunkan tentang raja, pengkhianatan, dan pencarian makna. Ia melihat bagaimana cerita mampu menembus batas yang tak bisa ditembus oleh perintah. Hati terbuka karena rasa, bukan karena takut. Ia mulai memahami kekuatan yang selama ini terabaikan. Seni bukan sekadar hiburan, melainkan bahasa. Bahasa yang dipahami Jawa sejak lama. Dalam irama, pesan bisa disisipkan tanpa benturan. Dalam simbol, makna bisa tumbuh tanpa paksaan. Inilah jalan yang ia cari. Sunyi, namun dalam hari-hari berikutnya, ia belajar. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia mengamati bagaimana satu tembang bisa menggerakkan perasaan banyak orang. Ia melihat bagaimana satu tokoh wayang bisa menjadi cermin bagi kehidupan nyata. Dari sanalah, strategi itu terbentuk, perlahan, tanpa rencana besar, namun penuh kesadaran. Ia tak menghapus cerita lama. Ia menghisinnya. Nilai-nilai baru diselipkan di balik kisah yang sudah akrab. Tentang keadilan yang tak memihak kekuasaan, tentang pengabdian yang tak mencari pujian, tentang Tuhan yang dekat, bukan menakutkan. Orang-orang mendengar dan mengangguk. Tanpa merasa kehilangan jati diri, beberapa menentang. Mereka yang terbiasa dengan cara keras menganggap pendekatan ini berbahaya. Terlalu lembut, terlalu lambat. Namun, ia tahu perubahan yang dipaksakan hanya akan retak dan runtuh. Ia pernah hidup di dunia seperti itu. Dunia yang tunduk karena takut, lalu bangkit dengan amarah. Malam demi malam, irama terus mengalun, wayang terus bergerak. Dan tanpa disadari, kata-kata baru mulai terasa akrab di telinga orang Jawa, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat. Tak ada teriakan perubahan, namun arah mulai bergeser. Ia berjalan dari desa ke desa, bukan sebagai pengajar, melainkan sebagai bagian dari keramaian. Ia membantu persiapan, ikut duduk di tanah, ikut tertawa, dan diam. Kepercayaan tumbuh bukan karena nama, melainkan karena kehadiran yang konsisten. Orang-orang mulai menunggu kedatangannya, bukan karena takut, tetapi karena ingin mendengar. Di tengah keramaian itu, ia tetap menjaga jarak dari pujian. Ia tahu betapa berbahayanya sorotan. Ia memilih bekerja dari balik layar, membiarkan pesan berjalan sendiri. Strategi sunyi ini tak menciptakan ledakan, namun menciptakan akar. Suatu malam, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Jawa tak sedang ditaklukkan. Jawa sedang memilih, dan pilihannya tumbuh dari ruang yang ia bantu buka, bukan dari paksaan yang ia tolak. Langit malam tampak tenang. Gamelan mereda. Orang-orang pulang dengan pikiran yang belum sepenuhnya sadar akan perubahan yang sedang terjadi. Ia berdiri di pinggir keramaian, merasa kecil dan cukup. Tak ada darah, tak ada ancaman, hanya pergeseran pelan yang tak bisa ditarik kembali. Di sanalah strategi sunyi menemukan bentuknya. Dan dari bentuk itulah, sebuah perlawanan tak terlihat mulai bekerja. Perlawanan terhadap cara lama yang keras. Perlawanan yang kelak akan mengubah wajah Jawa tanpa perlu mengangkat senjata. Sejarah melangkah maju, nyaris tanpa suara. Perubahan yang bergerak pelan akhirnya terlihat, bukan oleh rakyat kecil yang menikmati tembang dan cerita, melainkan oleh mereka yang menjaga kemurnian dengan mata tajam. Bisik-bisik mulai beredar.
Ada cara baru yang dianggap menyimpang. Ada dakwah yang dinilai terlalu lunak. Nama lelaki itu kembali disebut, kali ini bukan sebagai perampok, melainkan sebagai ancaman yang berbeda. Di sebuah pertemuan tertutup, suara-suara keras menggema. Mereka yang terbiasa dengan garis tegas, melihat pendekatan sunyi sebagai celah berbahaya. Bagi mereka, kebenaran harus disampaikan tanpa kompromi. Tradisi lama harus ditinggalkan, bukan dirangkul. Seni dianggap selubung yang menyesatkan. Jawa, menurut mereka, harus diputus dari masa lalunya agar bersih. Lelaki itu mendengar semua itu tanpa hadir di sana. Kabar datang kepadanya seperti angin dingin. Ia tahu setiap perubahan besar selalu memunculkan perlawanan. Namun perlawanan ini berbeda. Tak ada senjata, tak ada pasukan, hanya tuduhan, penilaian, dan garis batas yang ditarik semakin tebal. Ia memilih tetap berjalan dengan caranya. Malam-malam pertunjukan terus berlangsung. Gamelan tetap mengalun. Wayang tetap bergerak. Namun ketegangan terasa di udara. Beberapa wajah yang dulu ramah, kini menjaga jarak. Beberapa bisikan terdengar lebih tajam. Dunia yang sempat terasa terbuka kembali mengencang. Pada suatu kesempatan, ia dihadapkan langsung dengan mereka yang menentang. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya tatapan dingin dan kata-kata yang terukur. Ia ditanya, diuji, dan dicurigai. Mengapa tak memilih cara yang jelas? Mengapa membiarkan tradisi lama tetap hidup? Mengapa tidak memaksa perubahan? Ia mendengarkan dengan tenang. Masa lalunya mengajarkannya satu hal penting. Melawan keras dengan keras hanya akan mengulang lingkaran lama. Ia tak membela diri dengan panjang. Ia tak menyerang balik. Ia hanya menegaskan bahwa hati tak bisa dipaksa, dan iman yang tumbuh karena takut akan layu saat rasa takut itu hilang. Jawaban itu tak memuaskan semua orang. Beberapa menganggapnya lemah, beberapa menganggapnya berbahaya. Garis perpecahan pun semakin jelas. Di satu sisi, mereka yang menginginkan kepastian cepat. Di sisi lain, jalan pelan yang memilih kesabaran. Jawa kembali berada di tengah, diperebutkan tanpa disadari. Tekanan meningkat. Ada dorongan agar ia menghentikan caranya. Ada ancaman halus yang menggantung. Ia menyadari langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Mundur berarti membiarkan cara keras menguasai perubahan. Bertahan berarti menerima risiko dikucilkan, bahkan disingkirkan. Malam itu, ia duduk sendirian, jauh dari keramaian. Irama gamelan masih terngiang. Namun, hatinya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia sedang membuka jalan? Atau justru menciptakan perpecahan baru? Ia tahu, tak ada jalan yang benar-benar aman. Namun ia juga tahu, jalan yang ia pilih lahir dari pelajaran panjang, dari darah dan penantian. Keesokan harinya, ia kembali hadir di tengah masyarakat. Bukan untuk menantang, bukan untuk membuktikan diri. Ia hadir seperti biasa, sederhana, konsisten. Bagi yang mau mendengar, ia membuka ruang. Bagi yang menolak, ia tak memaksa. Benturan itu tak meledak. Ia mengendap, seperti bara di bawah abu. Namun bara itulah yang akan menguji keteguhan semua pihak. Jawa tak lagi hanya memilih antara lama dan baru. Jawa kini memilih cara, dan pilihan itu akan menentukan wajahnya untuk waktu yang sangat lama. Kabar tentang pengaruh yang tumbuh diam-diam akhirnya menembus tembok istana. Para pejabat mulai gelisah, para penasihat saling berbisik. Kerumunan yang berkumpul tanpa paksaan dianggap tanda yang tak boleh diremehkan. Di hadapan kekuasaan, segala sesuatu yang menggerakkan hati rakyat selalu dibaca sebagai ancaman atau peluang. Undangan datang tanpa kemeriahan. Tak ada arak-arakan, tak ada sambutan megah. Lelaki itu melangkah memasuki halaman istana dengan langkah tenang, membawa kesederhanaan yang kontras dengan bangunan tinggi dan wajah-wajah waspada. Ia tahu, tempat ini bukan hutan dan bukan desa. Di sini, kata-kata memiliki berat yang berbeda. Di ruang pertemuan, ia melihat kekuasaan dalam wujudnya yang paling telanjang. Bukan pedang, melainkan keputusan. Bukan teriakan, melainkan isyarat. Para penguasa ingin memastikan satu hal, kemana arah perubahan ini akan membawa mereka. Agama dipandang sebagai alat yang bisa menguatkan tahta atau mengguncangnya. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dengan hati-hati. Tentang tujuan, tentang pengaruh, tentang sejauh mana ia berniat melangkah. Lelaki itu mendengarkan, memilih diam lebih lama dari biasanya. Ia paham, jawaban yang terlalu cepat seringkali menjerumuskan. Ia juga paham, kekuasaan jarang bertanya tanpa maksud.
Ia menjawab secukupnya. Tentang rakyat yang butuh dimengerti, bukan ditekan. Tentang perubahan yang tak bisa dipercepat dengan perintah. Tentang iman yang akan rapuh jika dijadikan alat. Kata-katanya tenang, namun justru itu yang membuat ruangan terasa tegang. Ia tidak menantang, namun juga tidak tunduk. Beberapa wajah mengeras. Bagi mereka, agama adalah pengikat yang efektif. Mengatur doa berarti mengatur ketertiban. Lelaki itu melihat pola lama yang ia kenal dengan baik. Kekuasaan yang ingin memegang kendali, bukan melayani. Ia pernah hidup dari logika itu, dan ia tahu kemana ujungnya. Di sisi lain, ada yang mendengar dengan mata berbeda. Mereka yang menyadari bahwa tekanan hanya melahirkan kepatuhan sementara, bahwa perubahan yang tumbuh dari dalam justru lebih tahan lama. Istana terbelah oleh dua pandangan, dan lelaki itu berdiri di tengahnya, tanpa berniat memihak. Ia meninggalkan istana tanpa janji, tanpa perlindungan, tanpa larangan resmi. Namun, ia membawa beban baru. Kini, langkah-langkahnya tak lagi sekadar urusan masyarakat. Kekuasaan telah mengamati, setiap gerak akan ditafsirkan, setiap diam akan dicurigai. Di luar tembok istana, dunia berjalan seperti biasa. Gamelan tetap berbunyi, cerita tetap mengalir. Namun bayangan istana ikut menyertai. Ia menyadari bahwa jalan sunyi yang ia tempuh kini bersinggungan dengan ambisi yang lebih besar. Kesalahan kecil bisa dijadikan alasan untuk menghentikannya. Malam itu, ia merenung lebih lama. Antara iman dan kekuasaan, garis sering kali kabur. Banyak yang jatuh karena mengira keduanya bisa dipertukarkan. Ia tak ingin mengulang kesalahan itu. Jika perubahan ini harus bertahan, ia harus tetap berada di luar genggaman istana, meski risikonya besar. Saat fajar menyingsing, ia kembali ke jalanan tanah, ke tempat-tempat di mana perubahan tumbuh tanpa sorotan. Di sana, ia merasa paling jujur. Kekuasaan boleh mengamati, boleh menilai. Namun, arah yang ia pilih telah jelas. Bukan menuju tahta, melainkan menuju hati. Dan di balik ketenangan pagi, sebuah ketegangan baru mulai membentuk bayangan. Agama, rakyat dan kekuasaan kini terikat dalam satu simpul. Simpul yang suatu hari harus ditarik, dan saat itu tiba, tak semua akan tetap berdiri. Sejarah bersiap memasuki babak yang lebih berbahaya. Perubahan yang semula bergerak pelan, kini terasa lebih nyata. Di desa-desa, orang-orang mulai mengulang tembang dengan makna baru. Di pertemuan kecil, simbol lama dibaca dengan sudut pandang berbeda. Tak ada perintah, tak ada larangan. Namun justru karena itulah, sebagian pihak merasa kehilangan kendali. Dakwah yang tak bisa diarahkan mulai dianggap berbahaya. Bisik-bisik berubah menjadi peringatan. Wajah-wajah yang dulu ragu kini menunjukkan sikap tegas. Bukan kepada rakyat, melainkan kepada cara. Cara yang dianggap terlalu bebas, terlalu cair, terlalu sulit diawasi. Ada yang menyebutnya penyimpangan, ada yang menyebutnya jebakan. Di balik kata-kata itu, ketakutan tumbuh jika perubahan ini dibiarkan. Siapa yang akan menentukan arah? Ia merasakan tekanan itu tanpa perlu diberitahu. Undangan mendadak datang dan pergi. Pertemuan dibatalkan tanpa alasan. Beberapa pintu tertutup pelan, bukan dengan benturan, melainkan dengan senyum yang menipis. Dunia yang semula memberi ruang kini mulai menyempit, seperti lingkaran yang perlahan mengecil. Di tengah ketegangan itu, ia tetap berjalan. Ia tahu berhenti justru akan menguatkan kecurigaan. Ia memilih hadir apa adanya, tanpa memperkeras suara, tanpa menyembunyikan niat. Namun setiap kehadiran kini ditimbang. Setiap kata ditafsirkan berlapis-lapis. Dakwah yang dulu terasa mengalir, kini dipantau. Suatu malam, kabar buruk tiba. Sebuah pertunjukan dihentikan sebelum dimulai. Alasan tak jelas, hanya disebut demi ketertiban. Orang-orang bubar dengan wajah bingung. Tak ada perlawanan, tak ada keributan. Namun keheningan itu terasa lebih keras daripada kerusuhan. Ia berdiri di antara mereka, merasakan getaran takut yang kembali menyusup. Ia menyadari bahwa batas telah dilintasi. Cara sunyi yang ia bangun kini dianggap ancaman, bukan karena isinya, melainkan karena pengaruhnya. Ia bukan lagi sekadar penghubung, melainkan simbol dari arah yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Dan simbol selalu mengundang reaksi. Malam itu, ia duduk sendiri, memikirkan langkah berikutnya. Mundur berarti membiarkan ketakutan menang. Maju berarti menerima risiko yang lebih besar. Ia teringat masa lalunya. Ketika ancaman digunakan untuk menguasai, kini ancaman datang dengan wajah berbeda. Namun logikanya sama. Menekan agar tunduk. Ia memilih bertahan,
bukan dengan perlawanan, melainkan dengan konsistensi. Ia memperkecil keramaian, memperdalam makna, ia mendekat pada yang mau mendengar. Menjauh dari sorotan, dakwah tak lagi tampak sebagai gelombang besar, melainkan aliran kecil yang terus bergerak. Namun tekanan tak berhenti, tuduhan semakin tajam. Ada upaya memisahkan dirinya dari masyarakat, menggambarkannya sebagai pembawa kekacauan. Ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, sekali masuk ke pertarungan terbuka, esensi jalan sunyi akan runtuh. Di antara ketegangan itu, ia melihat perubahan lain yang lebih dalam. Orang-orang yang telah tersentuh tak kembali sepenuhnya ke cara lama. Meski pertunjukan dihentikan, makna telah tertanam. Meski suara dibungkam, pemahaman telah tumbuh. Itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang ingin kepastian cepat. Fajar menyingsing dengan warna pucat. Ia bangkit, menyadari bahwa fase ini tak bisa dihindari. Dakwah yang tumbuh dari dalam selalu menghadapi saat ketika ia dianggap ancaman. Bukan karena salah, melainkan karena tak bisa lagi diabaikan. Sejarah kembali menahan napas. Jalan yang dipilih semakin sempit, namun juga semakin jelas. Dan di balik tekanan yang kian menguat, satu ujian terakhir mulai menunggu. Ujian yang akan memaksa masa lalu dan masa kini saling berhadapan, tanpa tempat untuk bersembunyi. Tekanan akhirnya mencapai titik yang tak bisa dihindari. Masa lalu yang selama ini bersembunyi di balik langkah sunyi, kembali diungkit. Nama-lama disebut dengan nada sengaja dikeraskan. Seolah luka lama harus dibuka agar darahnya terlihat lagi. Tuduhan tak lagi samar. Ia dituduh menyimpang, dituduh memecah, dituduh membawa kekacauan dengan wajah ketenangan. Orang-orang yang dulu hanya berbisik kini mulai berani menunjuk. Ada yang mengingatkannya pada darah yang pernah tumpah. Ada yang menagih pertanggungjawaban atas jeritan yang pernah mengisi malam. Ia berdiri di tengah semua itu tanpa pembelaan panjang. Setiap kata yang ingin keluar tertahan oleh kesadaran pahit. Sebagian dari tuduhan itu memang pernah menjadi hidupnya. Ujian ini berbeda dari sebelumnya, bukan benturan gagasan, bukan perdebatan cara. Ini serangan pada jati diri. Ia dipaksa memilih antara membela diri dengan menyangkal masa lalu, atau menerimanya dan menanggung akibatnya. Kedua pilihan sama-sama menyakitkan. Malam itu, ia berjalan sendiri menyusuri jalan tanah yang dulu ia kuasai. Setiap langkah membawa kenangan. Disinilah ia pernah mengancam. Disinilah ia pernah mengambil. Kini tempat-tempat itu menatapnya seperti saksi bisu, menunggu pengakuan yang tak pernah diucapkan. Ia sadar, jika ia melawan dengan amarah, masa lalu akan menang. Jika ia lari, jalan sunyi akan runtuh. Ia berhenti, menatap kegelapan, dan untuk pertama kalinya tak mencoba menutupinya. Ia menerima bahwa darah itu pernah ada, bahwa kesalahan itu nyata, dan bahwa perubahan sejati tak lahir dari penyangkalan. Keesokan harinya, ia memilih jalan yang paling berat. Ia berdiri di hadapan orang-orang tanpa membela diri. Ia tak menyangkal masa lalu. Ia tak meminta dilupakan. Ia hanya menunjukkan hidup yang kini ia jalani. Konsistensi yang tak bergantung pada pujian atau perlindungan. Diamnya bukan kelemahan, melainkan kesediaan menanggung konsekuensi. Sebagian orang kecewa karena tak mendapatkan pertengkaran. Sebagian bingung karena tak menemukan pembenaran. Namun ada pula yang terdiam melihat sesuatu yang jarang mereka temui. Perubahan yang tak berisik, namun utuh. Masa lalu tak dihapus, tapi tak lagi memimpin. Tekanan tak serta-merta hilang, namun arah mulai bergeser. Serangan kehilangan tenaga ketika tak dibalas. Tuduhan melemah saat tak dijadikan bahan pembelaan. Ia tetap hadir, tetap bekerja dalam sunyi, tetap menjaga jarak dari sorotan. Bagi yang mau melihat, jawabannya ada pada ketekunan, bukan pada kata-kata. Di balik ketegangan itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Beban yang selama ini menekan, mulai terangkat. Bukan karena ia diterima, melainkan karena ia berhenti bersembunyi. Mantan perampok itu tak lagi hidup untuk menghapus jejak, melainkan untuk memberi makna pada sisa langkah. Ujian ini mengubah segalanya. Bukan dunia di sekelilingnya, tetapi posisinya di dalam dunia itu. Ia tak lagi bereaksi terhadap tekanan. Ia melangkah dengan kesadaran penuh bahwa setiap perubahan besar harus melewati api. Dan api itu, kali ini, telah ia lewati tanpa melukai siapapun. Saat senja turun, ia berdiri memandang Jawa yang masih gelisah. Konflik belum usai, tekanan belum lenyap. Namun satu titik balik telah terjadi. Dari darah
menuju makna, dari pembelaan menuju keteguhan. Sejarah melanjutkan jalannya, membawa ujian ini sebagai penanda bahwa perubahan sejati selalu menuntut harga yang paling berat. Perubahan jarang datang dengan suara gemuruh. Di tanah Hawa, ia hadir seperti embun pagi, menempel perlahan, lalu menghilang tanpa jejak, meninggalkan kesejukan yang baru disadari setelahnya. Orang-orang tak menyebut namanya, tak menunjuk siapa yang memulai, namun sesuatu telah bergeser. Dan pergeseran itu terasa di banyak tempat sekaligus. Di desa-desa, upacara lama tetap berlangsung. Dupa masih mengepul, tembang masih dilantunkan, namun maknanya tak lagi sama. Kata-kata baru menyelinap di sela irama lama. Doa-doa dilafalkan dengan rasa yang berbeda. Lebih dekat, lebih personal. Tanpa disadari, orang-orang mulai memahami tanpa merasa diperintah. Lelaki itu berjalan di antara perubahan itu tanpa merasa sebagai penyebabnya. Ia hadir seperti biasa, sederhana, tak menuntut pengakuan. Ia melihat anak-anak menirukan tembang yang kini membawa pesan baru. Ia mendengar orang-orang tua membicarakan makna, bukan sekadar kebiasaan. Semua terjadi tanpa perintah, tanpa larangan. Di tempat-tempat yang dulu keras menolak, kini muncul keheningan yang lain. Bukan penolakan, melainkan pertimbangan. Cara lama mulai dipertanyakan, bukan karena diserang, tetapi karena terasa tak lagi menjawab kegelisahan. Jawa, perlahan, mulai memilih dengan caranya sendiri. Ia menyadari bahwa pengaruh sejati tak selalu tampak. Tak ada kerumunan besar yang memuja. Tak ada perubahan mendadak yang bisa ditunjuk. Namun ketika ia berhenti sejenak, ia melihat jejaknya ada di mana-mana. Bukan sebagai nama, melainkan sebagai arah. Beberapa pihak masih menentang, namun suara mereka tak lagi sekeras dulu. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang sulit dilawan. Kebiasaan baru yang tumbuh alami. Ketika rakyat telah merasa memiliki, paksaan kehilangan taringnya. Perubahan yang berakar tak mudah dicabut. Malam hari, di bawah langit yang tenang, gamelan kembali mengalun. Orang-orang berkumpul seperti biasa. Namun kali ini, cerita yang disampaikan terasa berbeda. Tokoh-tokoh lama bicara tentang keadilan yang lebih dalam, tentang kekuasaan yang tak memaksa, tentang pengabdian yang sunyi. Tak ada yang merasa sedang diajari, semua merasa sedang diingatkan. Lelaki itu duduk di pinggir kerumunan, mendengarkan. Ia tak lagi cemas dengan tuduhan atau tekanan. Ia melihat sendiri hasil dari jalan panjang yang ia pilih. Jawa tidak ditaklukkan, Jawa berubah karena ia mau berubah. Ia teringat masa lalunya, ketika perubahan selalu datang melalui ancaman. Kini ia melihat perubahan yang lahir dari penerimaan. Perbedaan itu terasa nyata. Tak ada darah, tak ada paksaan. Hanya pergeseran makna yang terus meluas. Di istana, perhatian mulai terpecah. Kekuasaan menyadari bahwa arah baru ini tak bisa dikendalikan dengan mudah. Namun juga tak bisa dilawan tanpa risiko. Jalan sunyi yang dulu dianggap lemah, kini terbukti tahan. Ia tak bergantung pada satu sosok, sehingga tak runtuh ketika sosok itu disingkirkan. Saat fajar menyingsing, lelaki itu melanjutkan langkahnya. Ia tak lagi berjalan untuk membuktikan apapun. Ia berjalan karena memang itulah jalannya. Jawa di belakangnya, Jawa di depannya, bergerak tanpa sadar mengikuti arah baru yang telah terbuka. Perubahan ini belum selesai. Konflik masih ada. Ketegangan masih tersisa. Namun, satu hal telah terjadi dan tak bisa diulang. Jawa telah mencicipi cara lain untuk berubah. Cara yang tak memecah, tak menghancurkan. Dan dari rasa itulah, masa depan mulai dibentuk. Pelan, nyaris, tanpa suara. Kemenangan jarang disadari saat ia terjadi. Tidak ada sorak, tidak ada penobatan, tidak ada tanda yang bisa dipahat di batu. Namun di tanah Jawa, sesuatu telah berpindah tangan, bukan kekuasaan, melainkan cara. Cara lama yang keras mulai kehilangan napasnya, sementara cara sunyi justru mengakar semakin dalam. Mereka yang dulu menentang dengan suara lantang, kini mulai menyesuaikan diri. Bukan karena kalah dalam perdebatan, melainkan karena melihat kenyataan. Pendekatan yang lembut ternyata lebih bertahan. Masyarakat tak merasa dipaksa, sehingga tak merasa perlu melawan. Tanpa disadari, banyak yang mulai meniru apa yang dulu mereka curigai. Di beberapa tempat, dakwah yang dulu kaku mulai melunak. Kata-kata menjadi lebih hati-hati. Nada lebih bersahabat. Simbol-simbol lama tak lagi disingkirkan, melainkan ditafsir ulang. Perubahan ini terjadi tanpa pengumuman. Seolah semua sepakat untuk tak menyebut siapa yang memulainya.
Lelaki itu melihat semua ini dari kejauhan. Ia tak masuk ke dalam perayaan yang tak pernah ada. Ia justru menjaga jarak, seperti biasa. Ia tahu, saat sebuah cara mulai dianggap benar, godaan terbesar adalah mengklaimnya. Dan klaim selalu mengundang perlawanan baru. Ia tetap berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menjaga ritme yang sama. Tak lebih cepat, tak lebih lambat. Konsistensi menjadi kekuatannya. Ia tak perlu membela pendekatannya lagi. Dunia telah melakukannya untuknya. Dengan caranya sendiri. Di tengah perubahan itu, beberapa tokoh yang dulu keras, kini diam. Bukan karena setuju sepenuhnya, melainkan karena tak menemukan alasan untuk menentang. Cara sunyi, tak memberi celah untuk diserang. Tak ada pidato untuk dipatahkan, tak ada aturan untuk dibatalkan. Yang ada hanya kebiasaan yang telah diterima. Ia menyadari bahwa inilah kemenangan yang paling sulit dirusak. Kemenangan tanpa wajah, tanpa pusat, tanpa pemimpin tunggal. Ketika perubahan tak bergantung pada satu orang, maka ia tak runtuh saat orang itu disingkirkan. Jawa telah belajar bergerak sendiri. Namun kemenangan ini juga membawa kesepian. Jalan sunyi tetap sunyi, bahkan saat ia terbukti benar. Tak banyak yang memahami betapa panjang jalan yang telah ditempuh. Tak banyak yang tahu berapa banyak godaan untuk berbelok. Lelaki itu menerimanya tanpa keluhan. Kesepian ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Di suatu senja, ia duduk memandangi orang-orang yang berkumpul, tertawa, berbagi cerita, berdoa dengan cara yang terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Ia melihat hasil tanpa merasa memiliki. Dan justru disitulah, ia merasa paling utuh. Cara sunyi telah menang. Bukan karena ia mengalahkan yang lain, melainkan karena ia tak berusaha mengalahkan siapapun. Ia memberi ruang, dan ruang itu diisi dengan kesadaran. Ia menunggu, dan penantian itu dibalas dengan penerimaan. Namun, ia juga tahu, kemenangan bukan akhir. Setiap cara yang berhasil akan diuji ulang oleh waktu. Akan ada generasi baru, tantangan baru, dan godaan untuk kembali ke jalan cepat. Ia tak bisa mengendalikan semua itu. Ia hanya bisa meninggalkan jejak. Saat malam turun, gamelan kembali mereda. Orang-orang pulang membawa rasa yang sulit dijelaskan. Lelaki itu berdiri dan melangkah pergi. Seperti biasa, tanpa pengikut, tanpa penanda. Namun di setiap langkahnya, Jawa melangkah bersamanya, tanpa sadar. Sejarah tak mencatat momen ini sebagai kemenangan. Namun justru karena itulah, ia bertahan. Cara sunyi telah membuktikan dirinya. Dan kini, ia menunggu ujian berikutnya, dalam bentuk yang belum terlihat. Di waktu yang belum ditentukan, waktu bergerak pelan, namun tak pernah berhenti. Lelaki itu kini dikenal dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan sebagai perampok, bukan pula sebagai tokoh yang dielu-elukan. Namanya disebut dengan nada hormat, namun tanpa rasa takut. Perubahan itu terasa ganjil, bahkan baginya sendiri. Ia menyadari bahwa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di ingatan orang-orang, tersimpan dalam cerita yang diwariskan dengan nada peringatan. Namun ingatan itu tak lagi menjadi jerat. Ia berubah menjadi latar yang memberi makna pada perjalanan panjang yang telah ditempuh. Dari kegelapan menuju terang yang tak menilaukan. Di banyak tempat, cara yang ia tanam telah menjadi kebiasaan. Orang-orang tak lagi bertanya siapa yang memulai. Mereka hanya menjalani. Itulah tanda bahwa perubahan telah melewati tahap rapuh. Ia tak lagi bergantung pada satu sosok, bahkan pada dirinya sendiri. Jalan yang dulu sunyi kini menjadi jalur yang dilalui banyak orang. Ia sering memilih berada di pinggir, duduk bersama rakyat kecil, mendengar cerita tanpa menyela. Tak ada kebutuhan untuk mengarahkan. Ia percaya, arah telah tertanam. Kepercayaannya bukan pada kekuasaan, melainkan pada kesadaran yang tumbuh pelan namun dalam. Namun di balik ketenangan itu, ia tetap waspada. Ia tahu betapa mudahnya sejarah berputar kembali ke pola lama. Kekerasan selalu menggoda karena menjanjikan hasil cepat. Ia pernah hidup di dunia itu. Ia tahu betul betapa mahal harga yang harus dibayar setelahnya. Pada suatu malam, ia berjalan melewati tempat yang dulu menjadi saksi darah. Hutan itu masih ada, sunyi, seperti dulu. Ia berhenti sejenak, mengingat siapa dirinya dahulu. Tak ada penyesalan yang berisik, hanya kesadaran yang tenang. Ia tak menghapus masa lalu itu. Ia membawanya sebagai pengingat akan arah yang tak ingin ia ulangi. Orang-orang muda mulai datang kepadanya, bukan untuk meminta izin, melainkan untuk meminta pandangan. Ia tak memberi perintah. Ia hanya bercerita tentang kesabaran, tentang kegagalan,
tentang perubahan yang tak bisa dipaksakan. Ia tahu, generasi berikutnya harus menemukan jalannya sendiri. Di mata banyak orang, ia telah menjadi penentu zaman. Namun, baginya, penentuan itu terjadi jauh di dalam. Saat ia memilih berhenti di bawah pohon tua bertahun-tahun lalu. Keputusan kecil itu kini menjalar ke banyak arah. Membentuk wajah Jawa yang baru, ia menyadari bahwa pengaruh sejati seringkali datang dari mereka yang pernah jatuh paling dalam. Dari mereka yang memahami kegelapan, lalu memilih untuk tidak tinggal di sana. Perjalanannya menjadi bukti bahwa perubahan bukan hak orang suci, melainkan kemungkinan bagi siapapun yang mau menanggung prosesnya. Menjelang senja, ia kembali berjalan. Tak ada tujuan khusus. Ia tak merasa perlu meninggalkan pesan terakhir. Hidupnya sendiri telah menjadi pesan yang berjalan. Dari penjahat menjadi penentu arah. Bukan karena ia ingin memimpin, melainkan karena ia memilih mendengar. Sejarah mencatatnya dengan banyak versi. Ada yang mengagungkan, ada yang meragukan. Ia tak mengendalikan itu. Ia tahu, kisahnya akan terus berubah. Seperti Jawa yang terus bergerak. Yang ia tinggalkan bukan kesempurnaan, melainkan arah. Dan arah itu kini telah melampaui dirinya. Jalan sunyi yang dulu ia pilih, kini dipijak banyak kaki. Masa depan akan mengujinya dengan cara baru. Namun, satu hal telah pasti. Dari darah dan penantian, sebuah zaman telah bergeser. Dan sejarah, seperti biasa, belum selesai. Waktu akhirnya menempatkannya di jarak yang tak bisa dikejar. Lelaki itu menua dalam kesunyian yang sama, seperti jalan yang ia pilih. Tak ada upacara, tak ada penanda besar yang mengiringi hari-harinya. Ia hidup sebagaimana ia mengajar. Hadir secukupnya, memberi ruang, lalu mundur perlahan. Jawa terus bergerak di sekelilingnya, membawa hasil dari benih yang pernah ia tanam. Ketika ia tak lagi terlihat, perubahan tak berhenti. Itulah tanda paling jelas bahwa jalan sunyi telah bekerja. Orang-orang melanjutkan tanpa menunggu. Tradisi berjalan dengan makna baru. Doa-doa terdengar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Agama dan budaya tak lagi saling berhadap-hadapan, melainkan saling mengisi. Tak ada satu momen yang bisa ditunjuk sebagai awal, dan tak ada satu sosok yang bisa diklaim sebagai pemiliknya. Di istana dan di desa, cara yang dulu dianggap terlalu lembut, kini menjadi kebiasaan. Perintah digantikan teladan, ancaman digantikan cerita. Kekerasan kehilangan panggungnya, bukan karena dilarang, melainkan karena tak lagi diperlukan. Jawa menemukan ritmenya sendiri, bergerak tanpa rasa dipaksa. Namun warisan sejati tak selalu nyaman. Ia meninggalkan pertanyaan, bukan jawaban mutlak. Setiap generasi diuji untuk memilih kembali jalan cepat yang keras atau jalan pelan yang berakar. Godaan untuk mengulang cara lama selalu ada, terutama saat ketakutan kembali mengetuk. Warisan ini tak menjamin kemenangan, hanya menawarkan arah. Di sudut-sudut Jawa, kisah tentangnya diceritakan dengan banyak versi. Ada yang menekankan masa lalunya yang kelam, ada yang mengagungkan kebijaksanaannya, ada pula yang meragukan semua itu. Kisah-kisah itu bertabrakan, lalu menyatu dalam ingatan kolektif. Tak satu pun sepenuhnya benar, namun semuanya membentuk gambaran tentang perjalanan manusia yang memilih berubah. Jejaknya tak berupa bangunan megah. Jejaknya hidup dalam kebiasaan kecil. Cara orang berbicara tanpa memaksa. Cara mengajak tanpa merendahkan. Cara berbeda keyakinan tanpa saling meniadakan. Warisan itu terasa begitu biasa hingga sering dilupakan. Padahal justru di sanalah kekuatannya. Jika ditarik ke masa kini, kita masih berjalan di jalan yang ia buka. Kita masih menikmati ruang di mana perbedaan tak selalu berujung benturan. Kita masih mendengar tembang dan cerita yang membawa nilai tanpa merasa digurui. Kita masih melihat agama hadir sebagai napas, bukan sebagai ancaman. Semua itu bukan hadiah yang turun dari langit, melainkan hasil dari pilihan-pilihan sunyi yang diambil jauh di masa lalu. Namun sejarah tak pernah berhenti pada satu orang. Jalan yang ia tinggalkan kini berada di tangan banyak orang. Dengan niat dan kepentingan yang berbeda-beda, warisan bisa dirawat, bisa pula disalahgunakan. Itulah risiko dari setiap perubahan yang berhasil. Ia tak bisa mengawasinya, dan mungkin memang tak seharusnya. Menjelang senja, Jawa kembali tenang seperti biasa. Gamelan mereda cerita usai, orang-orang pulang membawa pemahaman masing-masing. Di antara semua itu, bayangan seorang lelaki yang pernah berdiri di bawah pohon tua tetap hadir. Bukan sebagai figur yang harus diikuti, melainkan sebagai pengingat bahwa perubahan besar bisa lahir dari keputusan kecil. Sejarah terus bergerak, membawa konflik baru,
tantangan baru, dan pertanyaan baru. Warisan itu masih kita hidupi. Setiap hari, sering tanpa kita sadari. Dan selama pilihan masih ada, selama kesabaran masih mungkin dipilih, jalan sunyi itu belum berakhir. Ia hanya berpindah tangan, menunggu siapa yang bersedia melangkah tanpa sorak demi arah yang lebih panjang dari satu zaman.